Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi mengenai kepemimpinan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi bisnis. Namun, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kita masing-masing. Nama saya Muhammad Arul Subinur dengan NIM 45220004. Saya Yuliana dengan NIM 45220020. Perkenalkan, nama saya Selga Smita dengan NIM 45220021. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai materi kepemimpinan dengan pengambilan keputusan dalam organisasi bisnis. Nah, baik, kita masuk pada subpokok materi yang pertama, yaitu pengertian. Nah, berikut ini merupakan beberapa konsep kepemimpinan yang telah dijelaskan oleh beberapa tokoh, antara lain yaitu Robbins 2009, yang menyebutkan bahwasanya kepemimpinan merupakan suatu proses memimpin suatu kelompok dan memengaruhi kelompok menuju ke arah pencapaian tujuan. Nah, McShane 2008 menyebutkan kepemimpinan merupakan suatu proses memengaruhi orang lain, di mana seorang pemimpin menyediakan sarana bagi anggota tim untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, sedangkan Gibson 2003 menyebutkan bahwasanya kepemimpinan merupakan suatu upaya dalam menggunakan segala jenis pengaruh yang bukan bersifat paksaan, namun untuk memotivasi anggota organisasi dalam pencapaian tujuan tertentu. Nah, ada juga pengertian kepemimpinan yang dikutip oleh Wijono Surtarto 2018, mengatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu usaha dari seorang pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuan individu ataupun tujuan organisasi. Nah, oleh karena itu, pemimpin diharapkan dapat memengaruhi, mendukung, dan memberikan motivasi agar para pengikutnya tersebut mau melaksanakan secara antusias dalam mencapai tujuan yang diinginkan baik secara individu maupun dalam organisasi. Nah, ada juga pengertian pemimpin menurut Hersey dan Blackhart dalam Chinago 2017 mengatakan pemimpin adalah seorang yang dapat memengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan tujuan kerja maksimum yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi. Atau dapat kita simpulkan bahwa seorang pemimpin adalah seorang yang dikarenakan kecakapan pribadinya dengan atau tanpa pengangkatan resmi dapat memengaruhi kelompok tersebut yang dipimpinnya untuk mengerahkan usaha bersama ke arah pencapaian sasaran-sasaran tertentu. Nah, setelah itu kita masuk pada subpokok materi yang kedua, yaitu fungsi-fungsi kepemimpinan. Dalam Sondang P. Siagan 1999 dalam bukunya Teori dan Praktek Kepemimpinan mengatakan beberapa fungsi kepemimpinan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu pemimpin sebagai penentu arah dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Kedua itu pemimpin sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak-pihak luar organisasi. Yang ketiga itu pemimpin dengan komunikator yang efektif. Yang keempat, pemimpin sebagai mediator, khususnya dalam hubungan ke dalam, terutama dalam mengenai situasi konflik. Yang kelima atau yang terakhir ini, pemimpin sebagai integrator yang efektif, rasional, dan objektif serta netral. Nah, kita masuk pada subpokok materi yang ketiga, yaitu syarat-syarat pemimpin yang efektif. Abdul Shani 1987 dalam bukunya yang berjudul Manajemen Organisasi ini mengemukakan bahwa adanya beberapa syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar kiranya dalam memimpin bawahannya lebih efektif. Nah, antara lain yang pertama itu kepemimpinan, pengawasan dalam kedudukan atau pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen, terutama pengarahan dan pengawasan pekerjaan orang lain untuk mencapai tujuan. Yang kedua itu kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan, mencakup pencarian tanggung jawab dan keinginan untuk sukses. Yang ketiga itu kecerdasan, mencakup kebijaksanaan, pemikiran kreatif, dan daya pikir. Yang keempat, ketegasan atau kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan dalam memecahkan masalah-masalah yang ada dalam organisasi ataupun suatu perusahaan. Yang kelima itu kepercayaan diri atau pandangan terhadap dirinya sebagai kemampuan untuk menghadapi
sebuah masalah dalam organisasi atau perusahaan. Yang terakhir ini itu harus adanya inisiatif atau kemampuan untuk bertindak yang tidak tergantung mengembangkan serangkaian aktivitas dan menemukan cara-cara baru yang inovatif dan kreatif. Adapun pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses pembuatan pilihan dari sejumlah alternatif. Menurut G.R. Tenry, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu atau dari dua atau lebih alternatif yang ada. Sedangkan menurut Profesor Dr. Andes Sondang P. Siagian, pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang merupakan perhitungan merupakan tindakan yang paling cepat. Kemudian adapun sumber-sumber kekuasaan dalam organisasi. Thomas 1995 halaman 124 sampai 130 dan Mitsaen dan Van Gelnau 2010 halaman 301 sampai 304 mengemukakan 5 sumber kekuasaan di dalam organisasi, yaitu yang pertama, legitimate power merupakan kesepakatan anggota organisasi bahwa individu dalam peran-peran tertentu dapat menentukan perilaku tertentu dari orang lain. Legitimate power biasanya ditentukan oleh deskripsi pekerjaan dalam suatu jabatan. Misalnya, seorang atasan memiliki kekuasaan untuk meminta bawahannya melaksanakan tugas-tugas organisasi sesuai dengan kapasitasnya. Yang kedua, reward power adalah kekuasaan untuk mengontrol atau memberikan penghargaan kepada pihak lain. Sedangkan seorang manajer dapat mempromosikan bawahannya ke level yang lebih tinggi, memberi bonus, atau memberhak berlibur sebagai imbalan yang diberikan kepada karyawan yang mencapai target kerja tertentu. Sebaliknya, seorang bawahan dapat memberikan umpan balik atas kinerja atasannya. Yang ketiga yaitu coercive power adalah kekuasaan untuk memberi sanksi atau hukuman. Contoh, seorang atasan memiliki kekuasaan untuk memberikan sanksi kepada bawahannya yang terbukti memiliki kesalahan fatal yang merugikan organisasi. Keempat yaitu expert power adalah kekuasaan yang berhubungan dengan kemampuan, keahlian, atau pengetahuan yang dimiliki oleh individu. Misalnya, tim peneliti yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan memiliki kekuasaan apakah sebuah proyek dapat dilanjutkan atau tidak. Kemudian yang kelima yaitu reference power adalah kekuasaan yang diasosiasikan dengan karisma seseorang. Secara ilmiah, definisi reference power memunculkan perdebatan di kalangan para ahli karena ukuran karisma yang sulit untuk distandarkan. Namun, secara faktual, reference power memang ada di dalam kehidupan berorganisasi. Di banyak perkampungan di Indonesia, ada tokoh-tokoh masyarakat yang disegani karena memiliki karisma. Kemudian adapun tujuan pengambilan keputusan. Menurut Iqbal Hasan 2002 halaman 2-3, tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Di poin A, tujuan yang bersifat tunggal. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya bahwa sekali diputuskan tidak akan ada kaitannya dengan masalah lain. Poin B, tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah.
Artinya bahwa satu keputusan yang diambil itu sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif atau bersifat tidak kontradiktif. Adapun beberapa hal proses pengambilan keputusan sebagai berikut. Menurut Robbins dan Coulter dalam PAHMI 2013, yang pertama, persepsi seorang tentang situasi lingkungan sangat penting dan peka terhadap situasi yang mungkin terjadi penyebab timbulnya masalah. Yang kedua, berusaha memahami sesungguhnya yang sedang terjadi dalam situasi masalah tertentu. Yang ketiga, mendefinisikan masalah yang dihadapi untuk dipecahkan. Yang keempat, menentukan alternatif daripada metode dan cara pemecahan. Yang kelima, melaksanakan alternatif terpilih berdasarkan analisis yang mendalam yang pada gilirannya berubah wujud menjadi keyakinan, ketepatan pilihan, dan efektif. Kemudian pengambilan keputusan operasional. Yang pertama, menerjemahkan keputusan manajerial. Yang kedua, berorientasi pada jaminan kelancaran teknis operasional organisasi. Yang ketiga, pengambilan keputusan operasional akan menentukan kualitas pelaksanaan kegiatan oleh jajaran pelaksanaan teknis. Kemudian, pengambilan keputusan administratif. Pengambilan keputusan pada tingkat administratif pada struktur permasalahan yang kompleks dan bersifat dinamis atau berubah-ubah yang ditandai dengan kompleksitas struktural atau struktural complexity. Kedua, kompleksitas dinamik atau dynamic complexity. Yang ketiga, informasi yang tidak lengkap dan tidak sempurna. Yang keempat yaitu ketidakpastian yang bersifat inherent. Pengambilan keputusan dalam organisasi. A. Kekuatan eksternal atau yang berasal dari luar organisasi. Kekuatan eksternal yang memiliki dukungan pengaruh global menyebabkan organisasi berpikir tentang inti dan proses dari bisnis dengan produk dan jasa yang dihasilkan. Yang pertama, demografi, karakteristik atau karakteristik demografi. Yang kedua yaitu technological advancement atau kemajuan teknologi. B. Kekuatan internal atau yang bersumber dari dalam organisasi. Kekuatan ini mungkin sifatnya lebih lunak, seperti rendahnya kepuasan kerja atas dalam bentuk seperti rendahnya produktivitas dan konflik. Yang pertama yaitu delaying, yang kedua fatalistik, yang ketiga compliant, yang keempat tipe paralitik, dan yang kelima yaitu intuitif. Ada 3 peran utama seorang pemimpin, yaitu yang pertama peran yang bersifat interpersonal. Artinya seorang pemimpin harus tampil dalam berbagai upacara resmi, harus mampu memberi bimbingan dan harus mempertimbangkan hubungan kerjasama dengan bawahannya. Yang kedua, peran yang bersifat informasional, informasi kepada bawahan dan menjadi juru bicara organisasi. Artinya seorang pemimpin harus mengikuti dan memperoleh informasi dari seluruh kegiatan. Dan yang ketiga yaitu peran yang bersifat pengambilan keputusan. Artinya, seorang pemimpin harus berusaha memperbaiki dan mengembangkan aturan kerja yang dipimpinnya. Harus mampu mengatasi segala hambatan yang dihadapi, mengatur segala sumber daya manusia, biaya, dan lain-lain, dan juga berperan mewakili setiap hubungan kerja dengan satuan kerja lainnya. Craig menyebutkan ada 14 fungsi kepemimpinan. Yang pertama, the leader as executive. Yang kedua, the leader as explainer. Yang ketiga, the leader as policymaker. Yang keempat, the leader as external group representative. Yang kelima, the leader as expert. Yang keenam, the leader as controller of internal relations. Yang ketujuh, the leader as purveyor of rewards and punishment. Yang kedelapan, the leader as arbitrator and mediator. Yang kesembilan, the leader as exemplar. Yang ke-10, the leader as symbol of the group.
Yang ke-11, the leader as substitute for individual responsibility. Yang ke-12, the leader as ideologist. Yang ke-13, the leader as father figure. Dan yang ke-14, the leader as scapegoat. Isyarat pemimpin efektif. Menurut Tracy, seperti yang dikutip oleh Wahju Sumijo, isyarat pemimpin terbagi atas 3. Yang pertama, keahlian teknis atau technical skill. Keahlian teknis berhubungan dengan kegiatan tertentu, khususnya menyangkut metode, proses, prosedur, atau teknik. Yang kedua yaitu keahlian konseptual atau conceptual skill. Keahlian konseptual berhubungan dengan kemampuan untuk melihat organisasi dan permasalahannya secara keseluruhan. Yang ketiga yaitu keahlian kemanusiaan atau human skill. Keahlian kemanusiaan berhubungan dengan kemampuan bekerja secara efektif dalam mempengaruhi dan mengajak anak-anak bawahannya untuk bekerja sama dengannya, serta kemampuan berhubungan secara efektif dengan organisasi atau perusahaan dan orang-orang yang berpengaruh di luar perusahaannya. Kepemimpinan dulu dan sekarang. Yang pertama, the personality era. Yang kedua, influence era. Yang ketiga, situational era. Yang keempat, contingency era. Yang kelima, transactional era. Yang keenam, leadership era. Yang ketujuh, culture era. Yang kedelapan, transformation era. Dan yang kesembilan, integrative era. Sifat pemimpin yang menyebabkan keberhasilan memimpin. Menurut Neni Ika Putri Simamarta, Iskandar Kayato, Bonarja Purba 2021 dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan, ada 4 sifat pemimpin yang dapat menyebabkan keberhasilan dalam memimpin. Yang pertama yaitu intelijensia. Yang kedua yaitu mempunyai motivasi. Yang ketiga, kematangan dan keluasan pandangan sosial. Dan yang keempat yaitu mempunyai kemampuan mengadakan hubungan antar manusia. Selanjutnya itu dasar pengambilan keputusan. Dasar pengambilan keputusan menurut Guerteri ada 5. Yang pertama yaitu intuisi, yang kedua pengalaman, yang ketiga fakta, yang keempat wewenang, dan yang terakhir yaitu rasional. Yang pertama yaitu intuisi. Intuisi suatu proses bawah sadar atau tidak sadar yang timbul atau sengaja akibat pengalaman terseleksi. Pengambilan keputusan yang berdasarkan atas intuisi atau perasaan memiliki sifat subjektif sehingga mudah terkena pengaruh. Yang kedua yaitu pengalaman. Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat memperhitungkan untung ruginya, baik buruknya keputusan yang akan dihasilkan. Karena pengalaman seseorang yang menduga-duga masalahnya, walaupun hanya dengan melihat sepintas saja, mungkin sudah dapat menyelesaikannya. Yang ketiga yaitu fakta. Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid, dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan seseorang akan lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang tepat dan rela dan lapang dada. Yang keempat yaitu wewenang. Pengambilan keputusan berdasarkan wewenang bisa dilakukan oleh pemimpin terhadap bawahannya atau orang lain yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah kedudukannya. Yang kelima yaitu rasional. Pengambilan keputusan berdasarkan rasional, keputusan yang dihasilkan bersifat objektif, lebih transparan, konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas kendala tertentu, sehingga dapat mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan. Selanjutnya yaitu perilaku pengambilan keputusan. Perilaku pengambilan keputusan oleh seseorang pemimpin menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan organisasi. Perilaku pengambilan keputusan berkaitan dengan ahli teori perilaku organisasi, seperti dalam buku March dan Simon Organization pada tahun 1958.
bidang pengambilan keputusan tersebut menjadi lebih menarik dengan topik seperti motivasi dan tujuannya, dan menekankan berkurangnya pengambilan keputusan perilaku, pengambilan keputusan yang dikembangkan di luar jalur teori. Penelitian perilaku organisasi dapat dilakukan dengan memperhatikan kondisi dan situasi pada saat keputusan tersebut diambil. Secara lebih empiris, Mitsberg dan koleganya memberikan pernyataan terkait tahap-tahap tersebut, yaitu menelusuri keputusan sebenarnya dalam organisasi mengenai langkah pengambilan keputusan sebagai berikut. Yang ada 3, yang pertama, tahap identifikasi, yang kedua, tahap pengembangan, dan yang terakhir yaitu tahap seleksi. Yang pertama, tahap identifikasi, di mana pengenalan masalah atau kesempatan muncul diagnosis dibuat diketahui bahwa masalah yang berat mendapatkan diagnosis yang ekspansif dan sistematif. Yang kedua, tahap pengembangan, di mana terdapat pencarian prosedur atau solusi standar yang ada, mendesain solusi yang baru. Diketahui bahwa proses desain merupakan proses pencarian percobaan, di mana pembuat keputusan hanya mempunyai ide solusi ideal yang tidak jelas. Yang ketiga atau yang terakhir, tahap seleksi, di mana pilihan solusi dibuat. Terdapat 3 cara dalam pembentukan seleksi, dengan penilaian pembuat keputusan berdasarkan pengalaman atau intuisi, bukan analisis logis, dengan analisis alternatif yang logis dan sistematis, dapat dengan tawar-menawar saat seleksi melibatkan kelompok pembuat keputusan dan semua manuver politik yang ada. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai kesimpulannya yaitu, kepemimpinan merupakan aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Teori tentang kepemimpinan akan berkembang dan berevolusi sesuai dengan perkembangannya. Zaman teori kepemimpinan berproses secara perlahan menuju teori kepemimpinan transformasional. Teori kepemimpinan berkembang mulai dari pembahasan tentang perilaku atau karakteristik khas seseorang pemimpin sampai dengan situasi-situasi yang dihadapi oleh pemimpin. Kepemimpinan yang efektif adalah kemampuan mengarahkan dan mempengaruhi yang memiliki karakteristik yang dapat dikelompokkan dan diidentifikasikan pada 2 kutub yang berbeda dan saling bertolak belakang. Pengambilan keputusan adalah tingkat pemilihan alternatif. Secara keseluruhan, analisis gaya pembuat keputusan berguna dalam memberikan pemikiran mengenai bagaimana menghadapi berbagai gaya pengambilan keputusan seseorang pemimpin dalam suatu organisasi, dapat mengambil keputusan yang tepat dan mengerahkan gaya pemimpin sesuai dengan situasi dan berbagai pertimbangan yang telah diperuntukkan secara matang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.